Selamat datang di Sistar ya, Sinau Statistik menggunakan KR. Jadi kebetulan pembuatnya adalah saya sendiri. Di sini memang saya menggunakan branding Sistar ya karena pengen belajar statistik. Jadi di sini saya memang bukan backgroundnya bukan statistik tapi masih tahap belajar, cuma senang-senang saja ngutak-atik bahasa pemrograman R dan jadinya ya seperti ini. Nah, teman-teman nanti kalau udah di sini berarti tinggal upload saja nanti. Ini saya contohkan bagaimana sih cara mengupload dokumennya. Ini saya menggunakan data iris saja yang mudah. Tinggal diklik. Nah, tinggal upload komplit. Tinggal ditunggu nanti di sini. Nah, udah successful. Nah, ini adalah gambarannya dari data yang teman-teman sudah diuploadkan. Di sini sebenarnya data iris ini saya tambahkan ya. Tambahkan ada variabel seperti binary dan count. Jadi bisa diturunkan, dinaikkan atau di halamannya. Ini binary ini 1 dan 0 dan count ini adalah jumlah sih, jumlah event atau jumlah apa seperti itu. Jadi untuk kedua data ini sebenarnya saya tambahkan sendiri. Kalau teman-teman belum punya data atau pengen coba-coba bisa download di sini. Nah, nanti download sampel saja. Nah, inilah dapat sampel irisnya tadi. Nah, Sistar untuk korelasi dan regresi ini ada banyak macamnya ya. Yang utama ada berapa ini ya? 16, 17 untuk regresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Dan 3 untuk korelasi. Dan ada juga untuk machine learning juga nantinya. Nah, kita langsung saja coba untuk korelasi ya. Korelasi ini ya paling mudah karena kita menggunakan X dan Y variabel apakah berkorelasi atau tidak. Di sini yang diperlukan adalah yang numerik ya, karena ini adanya jangan sampai faktor variabelnya. Ini kita coba sepaleng dan juga total width. Nah, ini bisa memakai grup, bisa juga tidak. Jika nanti pakai grup itu nanti analisisnya terbagi berdasarkan grup. Kalau misalnya ini spesies juga bisa. Kita coba yang dulu standar saja, dan ada transformasinya juga jika ingin di standardize atau normalize atau log scale. Tapi untuk sementara saya non saja ya. Kita klik dan akan langsung dibuatkan. Jadi semudah itu saja. Dan di korelasi ini saya menyediakan tes preliminary dulu ya, preliminary test. Yang pertama itu ada normality test. Jadi dia menggunakan Shapiro-Wilk test yang khusus kurang dari 50 sampel, dan juga ada Kolmogorov-Smirnov yang lebih dari 50 sampel. Itu untuk yang normality. Kemudian ada homozydicity, yaitu homozydicity ini salah satu penting untuk melihat variansi. Jika tidak konstan variansinya itu, maka ketergantungan ke variabel X-nya pada variabel yang independen Y itu bisa semakin besar atau semakin kecil. Jadi kalau di persebarannya nanti variannya akan tersebar itu nanti. Jadi ini untuk mengukur bagusnya untuk yang data normal, kemudian datanya untuk yang homozydicity ini harus bagusnya yang ini, yang homozydicity, yaitu yang lebih dari 0,05. Tapi kalau nanti nilainya kurang dari 0,05 berarti ini tidak homozydicity tapi terdapat heterozydicity. Jadi variansinya itu enggak konstan. Tapi kalau lebih, ini yang kita cari lebih, ini berarti variansinya itu konstan. Jadi nah ini konstan. Jadi dua ini nanti yang membuat tes itu
bagusnya memakai tes mana, apakah Pearson, Spearman, ataupun Kendall ya. Nah kalau datanya normal, ininya juga variannya konstan, itu nanti bisa pakai yang ini Pearson ini nanti. Jadi ini saya tampilkan semua, ada Pearson, ada Spearman, karena kadang-kadang di penelitian itu tuh kita walaupun datanya nggak normal tapi pengen tetap pakai Pearson bisa. Jadi ini tidak saya kunci, tapi memberikan pemahaman ini loh perbedaannya itu. Nah untuk yang tes variance tadi kita menggunakan Bruce Pagan variant test. Jadi ini kelihatan, ini yang atas ini yang dua variabel X dan Y. Jadi tidak terdapat tidak terdapat heterosidacity. Jadi berarti ini homozydacity, berarti variannya konstan. Nah ini juga saya tampilkan juga varian tesnya setiap variabel, ini Y, ini X, berarti ini normal ya. Dan nanti bisa ada kejadian ininya terdapat variannya nggak konstan gitu, salah satu atau dua-duanya, tapi teman-teman fokus ke sini saja. Tapi ini saya kasihkan ini untuk melihat secara gamblang. Kadang teman-teman mungkin ada yang butuh satu variabel saja, jadi pengen lihat saja gitu. Karena kan ada yang mungkin ingin melakukan t-test atau apa gitu yang membutuhkan tes variansnya itu satu variabel saja. Jadi ini sebagai bonus saja sih, tapi yang penting adalah yang ini, yang atas ini. Nah kemudian normality test, di sini terlihat kalau setiap variabel ternyata nggak normal, ini kurang dari 0,05. Nah inilah yang katakan, nah harusnya yang ini saya tampilkan juga, Y sama X ternyata normal, tapi ketika kita pisah ternyata tidak normal. Ini yang tadi saya katakan, siapa tahu teman-teman ingin melihat per variabelnya, bisa juga. Tapi untuk yang tes korelasi, lihat yang sini. Nah, jadi ini normal ya teman-teman. Nah inilah sampelnya. Kalau yang nggak normal tadi, kelihatan kan X-nya nggak normal, ini ada yang keluar dari garis. Jadi ini juga Y-nya parah, lebih banyak. Jadi harusnya itu mendekati garis saja titiknya. Untuk yang Kolmogorov-Smirnov yang 50 sampel lebih, ini sama. Ini yang Y, ini yang X, ini yang semua kebalik ya, ini yang X, ini yang Y, sama hasilnya. Jadi tidak normal ya. Ya karena memang ini datanya itu kalau nggak salah 50. Ini bisa kita lihat 0148 berat bagi 3 berarti tiap spesies itu 50 ya. Itu kalau kita menggunakan pembagian spesies ya. Tapi kalau lebih dari 50 sampel, nah inilah cocoknya. Ini kenapa memang datanya tidak normal ya. Nah ketika tidak normal sebenarnya ada juga alternatif lain, pakai Spearman. Nah ini Spearman ini yang lebih cocok, hasilnya 0,83, ini 81, lebih tinggi kan. Nah mungkin balik dulu ke korelasi plotnya. Nah ini adalah hasil plotnya, dan ini korelasi correlation linearnya, garisnya. Kemudian yang abu-abu inilah confidence interval, dan ini ada nilai R-nya, menurunkan p-value-nya. Jadi ini yang atasnya Pearson, bawahnya adalah Spearman, yang bawah adalah Kendall. Jadi saya tampilkan aja tiga-tiganya untuk mempermudah aja untuk tampilan awal. Tapi kalau mau teman-teman nanti pengen download gambarnya ini per metode. Nah inilah bisa diisi nanti ini. Misal ini salah ya, XXX, kita cari ya. Ini untuk merubah nama variabelnya saja. Ini karena nggak ada ya sudah. Nah ini tinggal di download. Coba
Nah ini nah. Nah udah XXYY. Nah ini adalah yang Pearson 0,82. Benar kan ya? Nah, ntar. Sama dengan yang ini Spearman 0,83 sama juga tinggal. Nah ini kalau teman-teman pengen merubah gambar plotnya juga sama, ini sama juga. Ini untuk mendownload, pilihannya yang mana, ini untuk merubah, ini yang tampilannya. Coba kita pengen yang ada grupnya. Nah grup ini bisa, tapi syaratnya adalah ini harus ada spesiesnya. Nah kita run lagi untuk melihat hasil berdasarkan groupingnya tadi ya. Tunggu sebentar ya. Nah untuk yang preliminary nggak ada perubahan ya, karena XY nya aja sih. Nah inilah, jadi ini dibagi berdasarkan spesies. Ada Spearman, Pearson, Spearman, Kendall. Ini jadi ini include group color, tapi nggak ada tidak ada garisnya, cuman membedakan di poinnya saja, poinnya. Mungkin bisa dicoba juga. Kalau ini cuman membedakan titiknya saja. Langsung sini. Tinggal tunggu loadingnya selesai. Nah kan, warna titiknya beda. Ini yang menandakan kalau ini spesies setosa di bawah. Tapi kita tetap pakai satu linear ini, kita anggap sama gitu. Jadi ini pilihan saja. Kalau yang without any station ini berarti nanti ininya hilang. Itu saja sih, without ini juga hilang. Nah untuk yang Spearman sama persis, tinggal di download jika teman-teman. Oh tadi kan hasilnya yang Kendall ya, ini ternyata tidak nggak normal lah istilahnya, nggak normal. Kemudian juga varian tesnya sebenarnya konstan sih, tapi nggak normal, tetap aja pakai Kendall gitu, tetap aja pakai Spearman gitu 0,83. tinggal download. Nah ini juga ada Kendall di mana kalau teman-teman punya variabel ini kan untuk ordinal ya, untuk yang continue. Nah ini kualitatif ini biasanya untuk yang 1, 2 untuk kayak jumlah hari ataupun jumlah event atau seperti itu dikorelasikan. Ini pakai yang ini Kendall ini nantinya. Tapi ini di sini dihitung karena tadi kan kita menggunakan sepal dan petal gitu ya. Jadi bebas sih semuanya. Jadi saya pengen membuat ini tuh bisa dihitung semuanya, tapi teman-teman lah yang memutuskan mau pakai yang mana, tinggal di download. Nah ada juga bonus, jadi kita pakai GG Scatter Stat ini ini kan dari GG Plot ya, 2 GG Plot ini dihasilkan dari GG Plot. Nah ini yang GG Scatter Stat ini informasi mengenai statistiknya lebih lengkap. Kalau teman-teman sudah advance lebih bagus pakai ini. Cuman ini belum bisa untuk membagi antar grup ya. Cuman bisa membagi titiknya aja teridentifikasi, tapi membuat line-nya yang ada 3 kayak seperti tadi itu belum bisa nih paketnya. Jadi ini kalau nanti teman-teman pengen yang kayak gini tapi pengen tetap ada garisnya, ya dibuat satu-satu saja. Nanti ini bisa di-download juga nanti. Jadi ini ada hasil t-studentnya, student t-testnya, Pearsonnya berapa. Ini ternyata dari ini otomatis ya, jadi langsung ke data yang teman-teman punya itu akan langsung dikondisikan dengan tes mana yang pas gitu kalau dengan ini. Nah ini confidence intervalnya, NPR nya ada 150. Nah ini ada lognya.
lebih lengkap sih. Ini ada apa, frekuensinya kalau nggak salah ya, apa, bar plot frekuensinya. Jadi tinggal ada di download juga bisa. Misal ini adalah XXX, ini coba lihat ya. Nah, ini tesnya ada banyak, ada parametrik, non parametrik. Kalau non parametrik ini yang apa, yang tidak normal tadi. Jadi ini nanti berubah, nanti dia akan pakai Spearman. Dan ini berubah juga nantinya. Robust ini juga hampir sama dengan non parametrik. Kalau bias ini agak beda sendiri. Nah, teman-teman yang sudah advance statistik bisa pakai bias. Kalau yang standar basic antara parametrik non parametrik robust ini aja, 3 ini aja. Nah, ini untuk passwordnya, ini nanti saya tambahin sih. Ini ada nanti. Saya kasih tahu langsung aja nanti. Di sini tuh ada nanti passwordnya sih. Alhamdulillah aja sih. Nah, udah kan, udah selesai. Alhamdulillah ya tadi ya passwordnya ya teman-teman ya. Bisa dipakai beberapa kali itu. Tuh mau klik untuk besok atau apa gitu. Nah, inilah hasilnya. Kebetulan tadi udah nyoba sih. Nanti akan saya tambahkan lagi di sini untuk mengetahui. Jadi tinggal apa isi passwordnya aja. Sebenarnya ini saya pengen coba-coba aja sih bikin password bisa nggak. Oh, ternyata bisa gitu. Jadi cuma nambah itu. Nah, ini lebih jelas ya. Oh, ini log EBF1. Jadi nanti teman-teman bisa searching terkait apa model ini, GG scatter plot ini. Ini arti dari angka-angka statistik ini bisa dicari nanti. Bagus untuk yang lebih apa, yang advance itu. Itu untuk korelasi ya teman-teman ya. Kita lanjut ke simple regresi linear. Jadi di sini kita coba pakai sepal length, petal width, nggak usah pakai group dulu. Nah, kalau yang khusus untuk regresi semuanya harus teman-teman tentukan sendiri, tapi rata-rata ya numerik ya. Tapi ada juga yang pakai faktor, contoh pakai logistik ini pakai faktor, atau karakter juga bisa, karena kan dia 0 sama 1 ya nanti datanya. Jadi kita run saja. Nah, di sini yang beda di regresi adalah preliminary testnya. Jadi dia lebih ke arah normalitas, linearity, independence sama residual, sama masih sama homozydicity. Jadi ada 4 ini line, kita singkat ya. Di sini normal untuk yang normality-nya, dan homozydicity apa, variansnya juga homozydicity, jadi konstan. Nah, ini yang penting juga diagnostic plotnya. Jadi di sini terlihat yang pertama adalah residual versus fitted plot ya di sini. Jadi ini digunakan untuk melihat linearity sama variasinya ya. Jika dia mendekati titik-titiknya, mendekati garis merah ini, jadi dia itu apa, istilahnya itu normal gitu loh. Jadi kan ada apa, titik sampel yang outlier yang seperti ini, 107, 122, 115 itu. Jadi ini outlier bisa teman-teman buang, ataupun kalau teman-teman tetap masukin juga nggak masalah. Jadi itu pertimbangan sesuai tujuan dari teman-teman. Misal kalau teman-teman untuk prediksi, ya sudah dibuang saja. Tapi kan ada teman-teman ini yang fenomena gitu ya, outlier ini apa ya, tapi harus masuk di analisis. Misal di sebuah ekosistem gitu, ini tinggi banget nih, outlier nih, ternyata di ekosistem tersebut, misal kita sedang mengukur apa, dissolve oksigen gitu, DO gitu, ini outliernya, ternyata ada yang membuat kondisi di ekosistemnya itu tinggi gitu. Jadi tergantung nanti ya, harus menilainya berdasarkan perspektif masing-masing. Kemudian ada normal QQ plot, ini untuk melihat mengestimasi standar deviasi ya. Jadi diharapkan sih mendekati garis ini, putus-putus ini, sehingga normal. Tapi ya ada sama sih.
angkanya ini outlier juga, akan teridentifikasi nantinya. Kemudian ada scale location plot untuk mengecek asumsi dari variance. Jadi sebenarnya ini hampir sama, cuman saya berikan semuanya agar enak gitu loh. Ada yang butuh analisis ini atau ini saja, rata-rata normal QQ plot ini, ataupun cukup dengan hasilnya ini pun juga bisa gitu. Tapi hasilnya hampir sama sih, 107, 1556 sama. Memang tujuannya ada yang beda-beda. Scale location ini untuk melihat variansnya, ini juga melihat variansnya juga, tapi normal. Untuk QQ plot ini untuk standar deviasi, untuk normalitasnya saja. Kemudian ada juga residual privilege, itu melihat outlier saja, melihat poin-poin ini apakah berdampak ke regression line-nya, terutama yang ini nih. Ini kan outlier ini 123, 132. Ini udah beda ya, karena ini residual sama leveled plot ini untuk melihat outlier-nya saja. Seberapa jauh observasi prediktor itu dari min-nya, dari rata-ratanya ini. Jadi terlalu jauh nih dari rata-rata, ini dari rata-ratanya terlalu jauh. Jadi ini outlier juga. Ya, tapi ya tergantung teman-teman bisa dihilangkan apa enggak. Kemudian ada residual histogramnya berbentuk bell shape yang normal ya. Ini biasanya sih kalau bentuknya bell shape itu distribusinya normal. Jadi ya bentuknya seperti ini sih, gunung gitu. Jadi ini masih lumayan ya. Nah, coexistence ini hampir sama-sama dengan yang residual versus leverage 107, 122, 123 sama ya, 132. Cuman ini bentuknya dalam line ya, grafik line, untuk melihat kalau batasnya ini tuh loh. Nah, ini lebih dari 0,04 itu ternyata memiliki efek outlier gitu. Jadi hampir sama dengan yang ini residual versus leverage, tapi ini dalam dua dimensi jarak di antar titik ini. Kalau ini sudah ada pembandingnya lebih mudah dibandingkan gitu. Jadi tinggal pilihan teman-teman saja mau menggunakan yang mana. Nah, untuk simple linear regresi ini memang yang normal distribusi ya. Kalau yang non normal, misal kita ini kebetulan normal semua sih. Kalau yang non normal nanti pakai robust ini, nanti kita belajar ini dulu tapi. Nah, ini yang normal, ini rumusnya, ini R square-nya 0,67, R square adjektif 0,67. Jadi ada perbedaan ya, R square sama R square adjektif ini. Tapi enggak, sama sih nilainya. Tapi biasanya agak beda 2 digit, 3 digit di belakangnya. Ini sama juga bisa menggunakan group color, tergantung nanti bisa misal pakai spesies. Ini selectnya juga jangan lupa karakter tipenya ya, karena dia kan berdasarkan nanti tinggal di run saja. Nah, nanti di sini ada hasilnya ya. Nah, udah kan. Nah, setiap spesies nanti dapat nilai regresinya, dan kecil-kecil karena memang nggak begitu linear banget sih. Tapi kalau jadi satu kesatuan malah bagus. Ini aja 0,07, 0,3, 0,079 terkecil. Nah, ini hasilnya. Kalau teman-teman butuh p-value-nya, kan ini nilai R-nya. Kalau regresi biasanya kan coefficient of determination-nya R-nya di situ. Tapi kalau butuh teman-teman pengen tahu p-value-nya di sini. Kemudian ini yang setosa. Kalau tadi kan milih grup ya, maka akan muncul ininya. Tapi kalau milih di sini not using group, berarti nanti ininya nggak ada. Setosa. Nah, ininya nggak ada. Nanti sampai bawah ini nggak ada. Ini nanti nggak ada. Tapi ini kan karena kita milih jadi ada pilihannya ya. Ini aja p-value-nya tidak signifikan ya. Yang setosa ini tidak signifikan juga ya, memang R-nya terlalu rendah juga. Sama untuk yang ini Virginia juga. Nah,
Nah, ini juga bisa di-download, tadi sudah saya tampilkan caranya, mudah saja, sama. Nah, untuk yang langsung coba yang simple robust sama, kita langsung cepet aja ya, kita nggak usah pakai yang group. Nah, untuk yang robust regression ini kalau tidak memenuhi normality sama variansinya itu tidak konstan. Nah, ini nggak ada preliminary karena dari tesnya dari simple tadi. Nah, ini langsung aja R-nya tinggi ya, 0,76. Kalau tadi kan 0,6 ya, yang karena memang lebih cocok yang robust. Gara-gara bentar. Ini tadi yang mana ya? Oh, tadi kalau nggak salah 0,6. Nah, ini 0,66. Tapi padahal ini distribusinya normal sama ininya normal. Ini pakai ini juga bisa. Cuman entah kenapa robustnya juga lebih bagus. Sebenarnya nggak ada apa ya. Kalau robust ini bisa, dia bisa pakai yang distribusi normal ataupun nih normality tidak bertemu, itu sebenarnya pakai robust. Tapi kalaupun bertemu dan tetap pengen pakai robust juga nggak masalah. Kan ada beberapa penelitian yang memang menggunakan robust, berbagai pertimbangan sih. Saya juga kurang tahu. Cuman di sini saya kurang tahu kenapa robust malah lebih bagus ya. Tapi sama, ini hasilnya, resultnya, p-value-nya memang sangat signifikan sih. Ini sama juga untuk downloadnya. Itu untuk robust. Kemudian ada juga multiple linear. Nah, ini multiple linear regression, bisa diklik saja. Misal kalau teman-teman pengen hilangi gitu, udah terlanjur klik, diklik ini terus tinggal delete di keyboardnya. Tapi kita coba ini pakai kita 3 variabel. Untuk yang dependentnya tinggal di run saja. Nah, distribusinya nggak normal dia, tapi variasinya konstan. Residual fitted-nya ini ada yang outlier-nya ada 2, Wiki plotnya juga ini. Ya, ini sama kayak yang tadi, memang nggak jelas sih, yang nggak normal ya. Masalahnya dia nggak normal sih ya, makanya jadi bentuknya aneh kayak gini. Nah, ini formulanya, R-nya, tapi kok satu ya. Bentar lah, ya salah ya. Petal length, oh ya ini petal length-nya, harusnya bukan petal length tapi petal width ya. Kita coba, makanya tadi kok aneh, ada yang nilainya 1 perfect sekali. Nah, kalau di sini tadi, di sini error ya, saya bablasan tadi. Nah, untuk yang multilinear ini karena banyak variabelnya, dilihat juga VIF. Nah, VIF itu di sini jangan sampai lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 itu artinya multicollinearity. Jadi dia sangat signifikan dengan variabel lain. Jadi kalau bisa di bawah 10, nah itu masih bisa diterima. Ini masih bisa diterima ya. Kadang ada yang bilang VIF lebih dari 5, tapi kalau saya rata-rata banyak 10 sih. Lebih dari 10 itu biasanya kita hilangin. Ini nggak usah pakai yang lebih dari 10 itu. Masih bagus. Nah, ini udah normal lagi, tadi kan nggak normal ya. 135 ini tetap ada yang outlier, 135 juga. Ini juga residual leverage-nya beda, ini aja. Ada 42. Nah, ini udah bell shape, udah lumayan lah. Nah, R-nya, square-nya tinggi dibandingkan dengan yang tadi cuma simple linear saja, yang cuma 0,6. Ini udah 96. Ini udah tinggi dan memang ini lebih cocok untuk memprediksi yang petal length ya, untuk memprediksi petal length. Ini juga bisa, nanti bisa teman-teman ada grup color juga bisa dipilih juga. Ini hasilnya.
Nah ini karena kita nggak pakai grup, z-nya diignore, jadi sama, ini sama dengan yang di atas itu sama. Ini rumusnya sama 0,6, sama kan, sama set 1,47 benar sama. Nah ini tinggal download juga sama kayak tadi. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan metodenya semuanya karena terlalu banyak, mencontohkannya satu persatu, tapi lebih ke arah metode ini digunakan untuk apa, seperti itu. Karena pada dasarnya feature-nya itu sama, untuk input data-datanya itu sama, hingga untuk downloadnya juga sama. Yang membedakan cuman hasilnya dan juga preliminarinya ya. Beberapa preliminary di metode tertentu itu menggunakan preliminary yang berbeda-beda juga. Jadi tadi multiple linear, kita masuk ke multiple robust. Jadi di sini tidak ada preliminarinya nanti, karena preliminary testnya sudah ada di multiple linear regression ini. Jadi langsung hasilnya. Kalau dari sini dilihat datanya itu nggak normal, terus intinya non parametrik, gitu pilih yang multiple robust. Dan langsung ke logistik ya. Logistik ini dia menggunakan data binary 01 ya, bisa menggunakan yes or no, tapi nanti dirubah yes-nya yang mana, satunya yang mana gitu. Jadi ini saya menggunakan boolean ya, boolean itu 01. Jadi data iris itu cuma sampai sini aja, spesies saja. Variabel x boolean count ini saya sendiri saja yang memasukkannya, jadi nanti hasilnya pasti nggak bagus sih untuk dilihat gitu. Ini coba untuk sebagai contoh saja. Nah untuk logistik ini dia biasanya grafiknya itu seperti papan luncur gitu, pelosotan gitu ya, dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah gitu. Nah untuk preliminary-nya ini beda kan, ada lambda score statistik. Jadi bisa dibaca nanti teman-teman, pada dasarnya juga hampir sama, ada yang sama, ada yang beda gitu. Nah, ini hasilnya ya, tentunya hasilnya kurang bagus sih, karena ini data asal-asalan saja, cuman untuk menggambarkan. Harusnya itu kalau yang bagus, yang datanya yang kelihatan yes no-nya atau nol sabatan itu seperti ini, ataupun dari bawah ke atas bentuk S gitu. Nah itu untuk logistik. Kemudian untuk ridge, lasso, elastic, ini sebenarnya ini satu family ya. Jadi ridge ini 3 regresi ini menggunakan penalti gitu. Tapi ada yang membedakan. Misal untuk ridge regression ini biasanya akan membuang variabel, bukan membuang, tapi mengurangi efek dalam perhitungan jika variabel ini tidak terlalu berkontribusi. Jadi misal, ini variabel yang mana ya, misal ini sepaleng. Nah, sepaleng ini kurang berkontribusi, jadi dia diturunkan efeknya. Jadi tapi nggak sampai 0, tapi mengecilkan nilai koefisiennya saja. Jadi cocok untuk overfitting atau multikolinearitas gitu. Kemudian lasso ini kalau tadi yang tidak berefek tadi langsung di-cut, jadi langsung dibuang saja dia. Bedanya di situ. Jadi langsung membuang fiturnya gitu, karena nggak cocok gitu. Karena tidak berdampak, itu langsung dibuang. Nah kalau elastic net ini tengah-tengahnya, jadi menggunakan alpanya. Kalau tadi yang ridge itu 0, lasso itu 1, tapi di sini nggak ada ya, karena kita kan menggunakan tengah-tengah ya, defaultnya 0,5. Jadi dia tetap terkontrol gitu, ada yang dibuang, ada yang dikecilkan, jadi keseimbangan ya di sini. Jadi contohkan satu saja ya, untuk melihat saja. Jadi di sini ada preliminarinya, ada dibaca saja nanti sebelum mengaplikasikan elastic net. Nah ini VIF-nya. Jadi di penalti ini tetap kita membandingkan dengan linear regresi yang biasa gitu. Di sini ternyata OLS linear regresi yang biasa
ordinary least square ini lebih bagus, jadi nggak perlu dipakai elastic net ini. Nah, ini hasilnya hampir sama. Nah, bentuknya untuk yang elastic net penalties ini bentuknya nggak garis lurus ya, karena ini kan pada dasarnya udah membuat prediksi, jadi bisa naik turun. Ini sebenarnya hampir mirip dengan machine learning juga. Kemudian lanjut ke Poisson. Poisson ini merupakan untuk data discrete bilangan bulat lebih dari 0. Contohnya seperti jumlah pelanggan, jumlah kecelakaan, seperti apa. Itulah. Jadi counting ya, dia pakai counting. Ini contoh saja countnya. Langsung agak cepat saja ya. Nah, dia pakai over dispersion test, kemudian ada goodness fit test. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menggunakan ada pseudo R, deviance, AIC, log likelihood, dispersion. Pseudo R ini mirip R square pada simple linear atau multiple linear, tapi karena di Poisson regression ini nggak mengenal R square, tapi saya adakan. Saya cari tahu itu katanya memakai McFadden, tapi dia tetap kayak pseudo, artinya itu kayak pseudo itu apa ya? Tip apa ya? Mirip bukan palsu lah, R square palsu tapi bisa digunakan. Apa kayak pseudo, apa ya kata-katanya yang cocok itu, pura-pura. Oh ya, nah jadi pura-pura lah, pura-pura, jadi nggak R sebenarnya, tapi itu bisa untuk tetap menghitung kan. Ini cuma garisnya nggak signifikan banget, 0,065. Nah, negatif binomial ini sama seperti Poisson, tapi datanya bervariasi. Biasanya kita melihat over dispersionnya, hasilnya, variansinya itu lebih besar daripada minnya. Jadi, kalau di preliminary itu datanya itu nggak normal, kemudian terjadi heterosidacity, variansinya terlalu gede gitu, nggak konstan. Nah, itu bisa. Kadang, misal untuk menghitung pasien di IGD, kadang ramai, kadang sepi, nggak tahu jadwalnya gitu. Hampir sama seperti Poisson. Kemudian untuk polinomial itu data kontinu, tapi nggak ada hubungan dengan tak linear gitu. Dan dia sebenarnya datanya itu seperti S gitu ya. Biasanya contohnya aja ya, contohnya seperti data pertumbuhan pohon. Kalau muda itu cepat tumbuhnya, tapi pas tua itu lambat gitu. Mungkin dikasih contoh sebentar aja. Nah, ini ada polinomial degree-nya bisa dipilih. Ini yang linear, ini simple linear. Nah, cara melihat preliminarinya mana yang bagus nanti dibandingkan gitu. Nah, ini kuadratik dibandingkan dengan linear. Ternyata kuadratiknya nggak signifikan. Nah, tapi di sini signifikan nih kalau yang kubik. Nah, kubiknya signifikan ternyata ya. Nanti pakai yang kubik aja nanti di sininya. Nah, ini seperti ini garisnya, R square-nya tinggi 94. Cocok sih ini untuk yang iris, data iris ini. Nah, untuk melihatnya bisa dilihat dengan AIC, AIK Information Criterion atau Bayesian Information Criterion. Ini tergantung mau pakai yang mana nih. Kalau tujuan regresi teman-teman itu pengen prediksi, maka pakai AIC. Tapi kalau untuk membuat model yang bagus gitu, yang simple, menghindari overfitting, pakai PIC. Nah, hasilnya cari yang paling sesuai lah nantinya. Cari yang HIC-nya paling rendah, atau PIC-nya yang paling rendah itu. 6997 sekitar kubik ya. Tapi ini hasilnya. Nah, langsung ke nonlinear least square. Jadi dia itu hubungannya sangat nonlinear. Jadi punya banyak rumus dan kadang-kadang eksponensial bentuknya atau seperti logistik gitu. Jadi kadang misal kita melihat pertumbuhan gitu ya, naik turun gitu kayak kuman gitu kan. Nah, pertumbuhan kuman kadang cepat, kadang lambat, cepat lagi, lambat lagi. Biasanya dia
di lingkungan-lingkungan tertentu bikin cepat, ada yang di es gitu jadi lambat, di panas, di humid gitu jadi cepat lagi. Ini bisa pakai nonlinear square. Kemudian lokal polinomial, jadi data dengan pola rumit tanpa bentuk fungsi yang pasti. Nah, ini cocok untuk mengukur data suhu, kelembaban, atau yang tahu sendiri kayak di climate change sekarang suhu curah hujan lah. Kalau kata BMKG kemarau basah, tapi ya itu kemarau tapi banyak hujannya. Nah, itu loh nggak bisa diprediksi lagi. Nah, ini bisa pakai ini. Tren suhu harian selama setahun naik turun atau naik terus turun terus pas. Jadi polanya kompleks, nggak tahu rumusnya, ini bisa pakai ini. Nah, untuk loss span-nya ini untuk smoothingnya saja bisa dicoba 1 atau 0,1. Ini defaultnya sih 0,7. Jadi bisa dicoba nanti. Ini untuk menghaluskan modelnya nah ini misal closer nih capturing noise. Biasa noise-nya kalau noise-nya itu sedikit bisa pakai yang 0, tapi kalau noise-nya banyak itu bisa pakai yang ke arah 1. Jadi biar lebih halus gitu. Tuh, kemudian GLM, Generalized Linear Model. Jadi memerlukan perluasan regresi linear. Jadi tidak harus continue, tidak harus linear. Jadi ini bisa macam-macam ya ini modelnya itu bisa digunakan macam-macam. Ini mungkin perlu saya contohkan juga. Nah, familinya ini bisa macam-macam. Misal Gaussian, default ini untuk linear. Binomial ini seperti logistik. Ini yang kuasi binomial, ini yang hampir seperti logistik tapi variannya besar. Kemudian Poisson, ini sama kuasi Poisson ini hampir sama dengan negatif binomial. Nah, ini gamma regression, ini time event data di time series bisa juga. Jadi tergantung, teman-teman bisa mungkin yang lebih advance gitu pengen tahu lebih lanjut bisa searching saja. Nah, ini hasil-hasilnya, preliminarnya, ini hasilnya. Nah, ini kadang ada error gini, berarti error ini bukan masalah perhitungannya error, tapi memang di perhitungan di sininya itu nggak ada gitu memang. Tapi resultnya pasti selalu ada gitu. Kadang juga nanti di preliminarinya itu nggak ada, karena itu kadang-kadang nggak cocok gitu dengan datanya yang Y-nya ini. Misal saya count itu, nah harusnya kan Poisson ya, coba kita pakai yang ini, harusnya sih error dia. Nah, error kan karena nggak cocok. Dia harus yang boolean. Nah, tapi kalau count di sini cocoknya pakai Poisson nih. Harusnya dia jadi harus disesuaikan nantinya sesuai dengan modelnya. Nah, bisa kan. Kemudian GAMM, Generalized Additive Model. Ini perluasan dari GLM tapi bisa menangkap pola yang non-linear gitu. Dia lebih lebih non-linear lagi. Jadi hampir sama dengan modelnya. Sama juga ini sama persis dengan jam, tapi yang kalau polanya nggak linear. Jadi teman-teman bisa coba. Nah, quantile ini regresi yang lumayan baru menurut saya sih ya. Jadi saya akan coba di sini. Tau-span ini, jadi dia itu menggunakan prediksinya itu menggunakan min dari Y variabel. Jadi dia menggunakan kuantil-kuantil tertentu. Bisa kita ini yang 0,5 misalnya. Nah, kuantilnya 0,5 yang nanti untuk dibandingkan. Jadi ini membandingkannya dengan simple linear gitu. Tapi nanti setiap 0,05 nanti akan saya berikan hasilnya. Jadi nanti banyak nih 0,05, 0,1, 0,15, 0,20, 0,25 nanti ada. Jadi untuk membandingkan dengan linearnya itu jadi kelihatan bagus pakai tahu itu yang berapa gitu. Ini agak lama, mungkin sekitar 5 menitan. Kalaupun udah selesai nanti tunggu aja dulu ya.
bukan berarti error. Nah ini kan udah selesai, tapi bukan berarti error dia. Nah udah selesai. Nah inilah yang saya maksudkan tadi. Quantile regressionnya itu mempunyai nilai AIC 203. Kalau yang classical regression atau yang simple linear itu 183, lebih bagus ya. Lebih bagus yang simple sih daripada yang. Nah yang garis biru banyak ini itu yang tadi 0,05, 0,1, 0,15 gitu tahunnya gitu. Jadi dibuat di sini semuanya ke arah sini. Kalau yang 0,5 yang tahunnya kita pilih kan yang ini hampir mirip lah. Nah ini pilih IC-nya yang lebih rendah, ternyata bagusan yang kalau dibandingkan dengan classical regression lebih bagus yang biasa saja sih. Ini hasilnya. Nah ini tadi, ini saya hanya menampilkan apa kuantelnya yang 10, 0,1, 0,25. Jadi nggak semuanya ya, biar tahu range-nya aja sih. Jadi dia yang linear regression itu berada di dalam range dari kuantelnya ini. Nah untuk yang plot ini, kuantel proses plot ini, cara membacanya ini yang merah. Merah ini dengan yang simple linear. Kalau yang abu-abu ini yang kuantelnya tadi yang 0,5 tadi. Jadi kalau dia hampir overlapping kayak gini itu hampir sama aja nilainya mirip gitu. Tapi nanti kalau teman-teman melihat ternyata yang abu-abu ini nanti agak ke atas atau ke bawah atau beda lah dengan nggak overlapping dengan yang garis merah ini. Artinya nilainya itu beda banget. Bisa lebih bagus yang simple linear atau lebih bagus yang kuantilenya. Gitu. Nah ini smooth conditional kuantilenya untuk melihat apa kuantilnya saya sediakan hanya 3 saja. Hampir mirip soalnya juga. Nah ini tadi yang hasilnya yang lebih yang kita pilih tentu yang IC-nya lebih rendah ya. Ini tadi bagus. Nah ini tadi yang saya katakan setiap 0,05 range-nya. Nah tahunnya yang bagus ternyata di 1962 ini. 62 ini yang cocok, tapi tetap aja lebih bagus yang linear. Nah itu untuk quantile regression. Kemudian kita lanjut ke non-parametric bootstrap. Parametric bootstrap ini sebenarnya digunakan untuk yang non-parametric ya. Tapi bisa juga sebenarnya untuk yang parametrik ngitung di sini bisa, tapi bagusnya kalau teman-teman hasilnya itu kok robust ya. Jadi enggak datanya itu condong ke enggak normal, variansinya enggak konstan, pakai ini aja gitu juga bisa. Tapi kalau yang udah normal, udah konstan gitu ya pakai kuantel aja sih, karena dia kuantel ini yang parametrik, sebenarnya yang non parametrik bootstrap inilah, tapi dia beda ya nanti grafiknya itu. Kita coba aja, dia agak lama ya karena 5 menit sampai 5-10. Jadi klik sekali saja, jangan lebih ya, karena kalau 2 kali nanti dia akan setelah muncul proses lagi gitu dia. Jadi sekali saja, tapi ini sedang berproses ya. Karena untuk yang non parametric bootstrap ini dia pakai sampel acak berkali-kali, jadi dia akan kelihatan seperti ada whisker plotnya gitu, whisker box plotnya ya. Jadi seperti box plot nanti itu, tapi ada linear garisnya kan. Jadi dia tak bergantung pada normalitas atau heterosidasity-nya. Kemudian inti dari bootstrap ini sebenarnya ada banyak populasi, tapi karena kita ngukurnya nggak bisa semuanya, misal ada 100 apel gitu, kita cuma ngukur 10 aja. Nah itulah diukur, misal ukur beratnya gitu. Habis itu dicoba lagi, ngambil 10, ngukur lagi, ambil lagi 10, tinggal berapa kali ulangan, bisa 5 kali gitu, atau 3 kali gitu. Jadi tergantung nanti ininya, number of step size-nya ya. Defaultnya sih 10 kali. Nah ini udah ini non bisa ini digunakan, tapi ini harusnya kalau datanya
terjadi heterosidasity bisa kebetulan ini datanya Iris kan apa homozidasity, jadi nggak, ini untuk contoh saja. Nah, di bootstrap ini tetap kita bandingkan dengan classical regression ya. Di sini hasilnya lebih bagus walaupun cuma kajaknya 0,01 saja. Nah, yang blue line ini yang linear regresi, tapi yang ini yang saya sebut tadi ada kayak box plot kan ya, yang yang bagian Q3, Q1, kemudian yang paling atas, yang paling bawah gitu distribusinya. Nah, karena kita pakai 10 tadi bisa dihitung aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita stepnya itu 50, nanti di sini akan lebih 50. Ada 50. Nah, ini hasilnya lebih bagus bootstrap daripada classical regression ya. Di sini hasilnya. Nah, ini perbandingannya saja tadi yang lewat ini menggunakan min tadi. Kemudian ini hasil bootstrap samplingnya. Jadi diacak secara random. Dan tadi itu 0,6 berapa ya? 67. Nah, di sini harusnya ada 67 di sini tuh. Ini 675 ini apa ya? 6712. Splitnya 671, kemungkinan di sini sih. Ya, sebenarnya ada juga yang dia kan per split ya. Jadi kalau yang pertama tadi, split pertama itu ternyata sekitar ini. Jadi yang 0,617 ini hasil semuanya kayak di rata-rata gitulah. Ya benar. 0,6. Ini yang kalau ini yang regresi linear ya. 6696 ya benar, regresi linear berapa. Nah, inilah yang bootstrapnya. Yang menggunakan 10. Nah, ini ada 10 bootstrap. Nah, inilah hasilnya gitu. Jadi tinggal di-download saja teman-teman untuk bootstrapnya. Ya teman-teman ya, kita lanjut ke machine learning. Jadi ini ada decision tree. Ini contoh saja, sebenarnya hampir sama semuanya untuk decision tree. Cuman di sini kalau teman-teman harus menginput hyperparameter tuningnya ya. Ini saya buat sudah sheet default sih. Jadi mungkin kalau teman-teman udah advance lebih jauh bisa diutak-atik aja. Cuman ada yang membuat misalnya 10 nih, dia akan lebih lama nantinya. Jadi untuk machine learning ini garisnya di regresinya nanti akan seperti ini nah. Nah, nggak bakal linear karena basisnya ada prediksi ya. Jadi hampir sama dengan yang lasso, ridge, elastic itu hampir sama. Nah, untuk preliminarinya semua machine learning sama sih, dia pakai VIF. Mana variabel yang lebih dari 10 dibuang saja gitu. Ini outlayernya bisa dibuang atau tetap gitu ya. Terserah kalian pengen membuat model yang bagus, yang akurasinya tinggi ya buang saja. Tapi kalau untuk membuat prediktif gitu juga pertahankan juga nggak apa-apa. Random forest juga sama, hyperparameter tunningnya. Support vector mesin juga sama, cuman ini agak lebih lama ya, 5-60 menit. Tapi biasanya cepat sih. Yang artificial neural network juga sama, tinggal beda metode saja. Kalau yang ini kan ada dua nih, machine learning ANN, tapi dia cuma pakai 1 neuron. Nah, kemudian ada juga deep learning yang pakai 3 neuron. Jadi lebih banyak lah. Tapi bukan berarti lebih bagus ya. Nah, ini yang ANN sudah jadi. Ini contoh hasil perhitungannya memang banyak ini ya. Saya tampilkan juga. Sebenarnya
bukti kalau kita tuh juga udah membuat prediksinya gitu. Nah ini sama. Nah ini R-nya, square-nya, RMSI-nya biasanya pilih semakin rendah semakin bagus juga. Jadi dia basisnya prediksi, makanya seperti ini. Ya kita pakai yang RMSI R square paling bagus 942, kemungkinan ini nih 19 ya RMSI-nya. Ya bener kan? Ya itu. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya untuk permodelan tutorial ini. Saya akhiri. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di tutorial yang lain.